Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Wulandari, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam 52, Stai Hubul Waton Duri. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang tugas makalah saya yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan dalam bentuk video. Berikut videonya. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu John Helmy MP. Disusun oleh Nelly Wulandari dengan NPM atau NIMCO 180038-1202-183760 Stai Hubul Waton Duri 2020. Selanjutnya, mari mempelajari tentang administrasi dan supervisi pendidikan agar kita lebih mengetahui dan memahami serta bisa kita terapkan sekarang dan di kemudian hari. Selanjutnya, pengertian administrasi pendidikan. Menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis. Baiklah, selanjutnya pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi koordinasi dengan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya, tugas-tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, sasaran belajar. Poin yang harus kita pahami yaitu: pertama, pengelolaan peserta didik. Yang kedua, pengelolaan personel atau pendidik dan pegawai tata usaha. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum. Yang keempat, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kelima, pengelolaan anggaran atau biaya. 6. Pengelolaan tata laksana atau tata usaha. 7. Pengelolaan organisasi. 8. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas. 9. Pengelolaan bimbingan konseling atau bimbingan karir. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik perseorangan. Poin yang harus kita ketahui adalah: pertama, mengadakan kunjungan kelas. Kedua, mengadakan kunjungan observasi. 3. Membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa. 4. Membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Selanjutnya, pengelolaan peserta didik. Tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi misi dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, perilaku etika yang perlu dimiliki supervisor pendidikan. Sifat utama yang harus dimiliki supervisor terdiri dari: 1. Sifat yang berhubungan kepribadian. Poin yang harus kita ketahui adalah: A. Memperhatikan perbuatan nyata dalam segala hal. B. Bertindak sesuai dengan waktu dan tempatnya dalam segala hal. Yang C. Keterbukaan, tidak menyembunyikan sesuatu yang dirahasiakan. D. Tidak kehabisan inisiatif, penuh prakarsa. E. Tekun dan ulet dalam mengerjakan pekerjaan. F. Mempunyai daya tahan psikis yang tinggi dan tidak cepat putus asa. Selanjutnya, teknik kelompok yang kedua, yaitu poin yang harus kita ketahui pertama adalah mengadakan pertemuan atau rapat. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok. Yang ketiga, mengadakan penataran. Dan selanjutnya adalah 2. Sifat yang berhubungan dengan profesi. A. Seorang profesional harus bekerja full-time di bidang profesinya dan sebagai sumber penghidupan. B. Seorang profesional memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja dalam bidangnya. Yang C.
memiliki pengetahuan khusus dan keterampilan. D. Membuat keputusan-keputusan dalam tindakannya demi kepentingan klien, bukan harus bekerja tanpa pamrih. Yang E. Pelayanan atas dasar kebutuhan yang objektif dari klien. Dan selanjutnya, F. Seorang profesional harus berorientasi pada pelayanan terhadap klien. G. Seorang profesional mempunyai otonomi dalam bertindak mengenai apa yang baik bagi klien. H. Menjadi anggota organisasi yang diseleksi melalui ukuran-ukuran tertentu seperti standar pendidikan atau ukuran-ukuran lain yang sejenis, memiliki keahlian yang sama, dan dalam wilayah tertentu. I. Memiliki pengetahuan yang spesifik. J. Seorang profesional tidak boleh mengiklankan untuk mendapatkan pasaran luas. Kliennya lah yang diharapkan untuk berinisiatif mencarinya. Selanjutnya, sifat-sifat supervisor yang dikehendaki supervisi. A. Mempunyai perhatian terhadap segala kegiatan sekolah. B. Bersikap simpatik dan mempunyai perhatian terhadap murid. C. Mempunyai sikap terbuka yang tidak a priori dan menolak pendapat orang lain. D. Mempunyai daya humor dan tidak cepat tersinggung. E. Percaya diri sendiri sehingga tidak menimbulkan kepercayaan dan ketenangan pada supervisi. Selanjutnya, yang F. Tidak terlalu mencari-cari kesalahan, baik itu masalah yang kecil. G. Dapat mengajak dan menimbulkan rasa ingin tahu. H. Kritis, tetapi bersikap membangun dan dapat memberikan saran-saran. Selanjutnya, yang I. Luas pengetahuannya tentang masalah-masalah pendidikan dan masalah administratif organisasi. J. Dapat mengemukakan ide-ide baru. K. Sehat fisik dan terpelihara serta berpakaian rapi. Yang L. Supervisor yang demokratis. Supervisor yang demokratis diharapkan selalu berusaha secara kontinu menjalin pertalian kesatuan yang optimal di antara guru-guru. Dan selanjutnya, hubungan antara administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi dan supervisi itu tidak dapat dipisahkan, karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang sangat erat, seperti pengertian administrasi dan supervisi yang telah disebutkan di atas, bahwa keduanya merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerja sama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam administrasi dan supervisi pendidikan. 1. Peran kepala sekolah sebagai edukator. 2. Peran kepala sekolah sebagai manajer. 3. Peran kepala sekolah sebagai administrator. 4. Peran kepala sekolah sebagai supervisor. 5. Peran kepala sekolah sebagai leader. 6. Peran kepala sekolah sebagai inovator. 7. Peran kepala sekolah sebagai motivator. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan. 1. Membantu guru agar dapat lebih mengerti tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. 2. Membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan-kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapinya. 3. Melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratis. 4. Menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru, memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. 5. Membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas. 6. Membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyelesaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuan secara maksimal. 7. Membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa dan menemukan tindakan perbaikannya. Selanjutnya, fungsi supervisi. 1. Fungsi utama adalah membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. 2.
Fungsi tambahan membantu sekolah dalam membimbing guru agar dapat bekerja dengan baik dan mengadakan hubungan secara maksimal. Yang termasuk fungsi utama supervisi adalah A. Supervisi merupakan teman seperjuangan administrasi. B. Supervisi mengkoordinasi personalia sekolah, terutama guru dan aktivitas sekolah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. C. Supervisi yang memperlancar proses belajar mengajar yang mencakup 1. Perencanaan pengajaran, 2. Model belajar yang mungkin dilaksanakan, 3. Sarana dan alat pendidikan, 4. Situasi belajar yang cocok untuk bidang studi tertentu, 5. Jenis evaluasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, D. Mengendalikan usaha guru mendidik para siswa agar siswa dapat berkembang secara optimal dan seimbang. E. Membantu guru membina bakat dan minat siswa. F. Membantu guru membimbing kesulitan belajar dan kesulitan pribadi siswa. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. 1. Prinsip positif. A. Supervisi harus konstruktif dan kreatif. B. Supervisi hendaknya lebih berdasarkan sumber-sumber kolektif dari kelompok dari usaha-usaha supervisor sendiri. C. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional daripada atas dasar hubungan pribadi. D. Supervisor harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan yang dipimpin. E. Supervisor harus dapat memberikan perasaan aman lahir dan batin pada diri guru. F. Supervisor sebaiknya memberikan pembinaan yang sifatnya membangun dan dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya, yang termasuk fungsi tambahan supervisi adalah poin yang pertama, memotivasi guru agar tetap bekerja dengan baik. Yang kedua, memberi dorongan kepada guru agar tidak bekerja secara monoton. Yang ketiga, supervisor menjadi teladan guru. Yang keempat, menegakkan disiplin kerja guru. Kelima, membina peneliti dalam batas-batas kemampuan sekolah. 6. Menghimbau guru agar mau berusaha meningkatkan profesionalnya. 7. Mengembangkan hubungan sekolah dengan masyarakat. 8. Menjadikan informasi sebagai pendidikan yang luas. H. Supervisi hendaknya memperhatikan kesejahteraan guru-guru, para karyawan pendidikan, dan hubungan baik di antara mereka. I. Supervisi harus didasarkan pada keadaan yang real dan sebenarnya. J. Supervisi hendaklah sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. K. Supervisi hendaklah objektif dan sanggup mengevaluasi diri. Selanjutnya, prinsip-prinsip negatif menurut Soetopo dan Soemanto. A. Supervisi tidak boleh bersikap otoriter. B. Supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan pada guru. C. Supervisor bukan inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan dan instruksi-instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak. D. Supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih dari guru-guru oleh karena jabatannya. E. Supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara-cara guru mengajar. Selanjutnya, F. Supervisor tidak lekas kecewa jika ia mengalami kegagalan. Selanjutnya, kesimpulan dari administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti kerjasama, proses kerjasama, sistem dan mekanismenya manajemen, kepemimpinan proses pengambilan keputusan, komunikasi dan ketatausahaan. Lingkup pembicaraan tentang administrasi pendidikan itu juga tergantung pada level tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan nasional. Makin luas cakupannya, makin banyak yang terlibat, dan makin kompleks permasalahannya. Selanjutnya, supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan terencana yang berorientasi kepada guru dan pegawai sekolah secara efektif.
Pada hakikatnya, tujuan supervisi adalah memperbaiki atau meningkatkan proses belajar mengajar. Fungsi supervisi dapat disimpulkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kepada semua pihak yang berhubungan dengannya dan melestarikannya. Baiklah, sekian dari tugas video saya yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan pengucapan baik itu kalimat atau tutur kata saya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa dan tidak luput dari dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.